Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yusril Birditya. Saya berasal dari kelas 11 PSPT 1. Dan kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Billionaire, The Secret of Tokenoi, yang disutradarai oleh Sugio Submakanan. Itu sebuah film yang menceritakan sebuah kisah nyata tentang Top Itipan, yaitu seorang pengusaha atau wirausaha muda yang kita kenal sekarang banyak produknya, yaitu Tokenoi, yaitu sebuah produk rumput laut yang sangat lezat dan nikmat. Jadi pertama-tama saya akan memberikan beberapa poin terkait tentang Top Itipan ini atau film The Billionaire ini. Yang pertama adalah kereletan. Kereletan di dalam film ini sangat terasa bagi kita semua, yaitu banyaknya perjuangan-perjuangan yang di tengah jalan itu kayak roller coaster gitu, turun naik seperti itu juga masih banyak lagi teman-teman. Nah, kita belajar dari Top Itipan ini, yaitu tentang bagaimana dia caranya untuk bisa di usia yang sangat muda gitu bisa bertahan dari banyaknya cobaan dan gempuran gitu, dan dia sangat pantang menyerah dan patut diacungi jempol teman-teman. Juga pergerakan kamera dalam film ini tuh sangat smooth ya, sangat bisa dibilang itu ya mid lah, bisa dibilang mid, karena film ini mengandung kereletan, karena film ini berdasarkan kisah nyata teman-teman. Jadi tidak seperti film-film lain yang berdasarkan cerita fiktif atau khayalan gitu, yang dimana film-film yang lain itu kayak misalnya tuh film-film horor atau film-film science fiction kayak gitu tuh lebih menekankan tentang sinematografi. Tapi kalau ini tuh kesederhanaan dalam film ini tuh sangat terasa dan sangat relate teman-teman, karena film ini diangkat dari sebuah kisah nyata, yaitu Top Itipan, seorang wirausaha muda. Yang tiga adalah pace atau kecepatan tempo dari film ini tuh turun naik gitu. Yang pertama itu Top ini tuh si karakter utamanya itu dari awal dia tuh seorang pemalas itu, dibangun banget karakternya itu, dan juga dia tuh sangat suka tentang game yang kayak gitu. Dia pertama kali tahu tentang dunia bisnis itu dari game. Maka dari itu dia akhirnya bisa suka bisnis gitu, karena dia tuh pada awalnya tuh dari game itu dia kayak jualan akun kayak gitulah. Jadi ada yang beli dan dia dapat uang, dapat cuan gitu. Jadi dia tuh akhirnya tuh mindsetnya tuh berpikiran bahwa game ini lebih penting gitu daripada sekolahnya. Makanya dia tuh dimarahin sama orang tuanya teman-teman. Terus acting dari pemeran ini, nah acting dalam film ini tuh sangat patut diacungi jempol, yaitu pemeran Top Itipan yang bernama, ini saya kurang bisa bacanya ya, Aitipak Kulangkong Panich, yaitu seorang artis mungkinnya dari Thailand. Saya kurang tahu karena mungkin saya tidak tahu artis Thailand gitu, aktor Thailand. Dia seorang aktor dan aktingnya sangat mantap gitu. Dia aktingnya tuh kayak natural dan bisa dibilang sangat relate gitu dengan kita. Apalagi tuh yang pamannya, yang dia tuh dari awal sampai akhir dia sukses di Top Itipan itu, yang nemenin dia dari awal sampai akhir itu pamannya teman-teman. Dan yang memeranin pamannya itu wah luar biasa. Dia sangat mendalami peran itu, karena apalagi banyak adegan-adegan yang kayak yang dulunya tuh si Top Itipannya itu suka nyogok, suka nyuap gitu. Nah, akhirnya tuh si pamannya itu ke bawah-bawah gitu, sampai akhirnya ketika ada scene yang dimana si Top Itipan itu ketika ada pengecekan di pabriknya itu, pengecekan standarisasi dari Top 7-Eleven, itu perusahaan yang akhirnya mengontrak dia sebagai salah satu produknya di kontrak, yaitu Tokenoi. Nah, itu tuh aktingnya si pamannya itu sangat natural teman-teman, juga sangat mantap. Nah, juga
pace yang dibangun dari orang karakter yang diperankan oleh IT Pat Kulangpong Vanis ini, dari awal tuh dari awal yang karakternya tuh pemalas sampai bekerja keras dan akhirnya bisa sukses itu sangat-sangat terasa gitu. Apalagi ketika scene yang dimana si Top Itipat ini tuh ketika ada perinan yang masuk itu adalah surat keterangan diterima atau tidaknya dia di 7-Eleven gitu produknya tuh. Nah dia itu yang kebetulan pada saat itu si perinannya itu tintanya tuh habis gitu teman-teman. Jadinya dia tuh si tulisan di tanda diterimanya itu tidak terlihat, makanya pada saat itu si pamannya itu yang memeranin pamannya itu wah sangat mantap banget, itu aktingnya sangat natural banget, suruh dan logis gitu. Disuruh ke cahaya matahari gitu buat lihat surat tanda diterimanya gitu teman-teman. Akhirnya dia diterima dan akhirnya, nah ini adegan yang bikin penonton itu kayak hah. Itu pada saat adegan yang ending itu tuh wah mantap banget, kayak bikin saya pada awalnya tuh bingung juga teman-teman, kenapa ini mimpi. Jadi ketika scene yang dimana si Top Itipat itu mengangkat kertas surat diterimanya gitu ke atas gini, terus tiba-tiba layar tuh kayak cerah masuk, dia tuh kayak pas lagi tidur, jadi penonton tuh seakan-akan apa ini mimpi, apakah ini hayalan, tapi ternyata tidak teman-teman, itu adalah Top yang sedang kecapean karena akhirnya semua produknya bisa didistribusikan keluar gitu teman-teman. Dan pada akhirnya dia tuh bisa mendistribusikan produknya yang bernama Token lagi nih teman-teman. Si Top ini tuh karakternya tuh nggak teman-teman, nggak main-main gitu. Dia emang pekerja keras dari awalnya juga, yang sehabis dia tuh bangkrut gamenya tuh gara-gara apa sih, pokoknya tuh akun gamenya tuh udah gak bisa dipakai lagi. Akhirnya dia tuh cari cara lah buat buat nyari usaha baru lagi. Nah dia tuh lihat pedagang kacang. Nah effortnya tuh si Top ini tuh benar-benar gitu, dia beli alat merebus kacang kayak gitu. Terus juga dia belajar ke salah satu pakar kacang-kacangan gitu buat ngembangin produknya kacang itu. Terus sikap bertanggung jawabnya itu luar biasa banget nih teman-teman. Ketika saat itu dia berdagang di mall, nah asap dari uap si kacangnya itu ke atas yang nyebabin atap mall itu jadi abu bukan abu sih ya, kayak ini hitam gitu gara-gara asap tersebut. Dan dia tuh akhirnya ngecat atap mall itu buat dibersihin lagi, itu jadi putih lagi. Nah itu sikap yang benar-benar tanggung jawab dari seorang laki-laki yang bernama Top Itipat teman-teman. Terus juga akhirnya kacangnya tuh bangkrut, dia cari lagi cara-cara baru dan akhirnya dia nemuin resep rumput laut yang sekarang beredar itu produknya itu Token ya teman-teman. Dan sekarang masih beredar juga produknya di Mall Indomaret, Alfamart atau apa gini, semuanya ada pasti Token teman-teman. Nggak asing lagi di telinga kita. Dan saya juga waktu kecil kalau membeli rumput laut pasti ingatnya tuh Token. Dan ternyata yang membuatnya juga gak main-main teman-teman. Banyak usaha dan kerja keras yang dia korbankan untuk itu teman-teman. Dan akhirnya dia sukses. Namun di balik kesuksesan itu dia tidak mudah. Dia berkali-kali ditolak perusahaan 7-Eleven gitu, sebuah perusahaan besar di Thailand, yaitu yang sebuah perusahaan minimarket terkenal ya, 7-Eleven, yang akhirnya produk dia tuh menyebar di sana. Nah pada awalnya juga Top ini tolak teman-teman, karena rumput lautnya itu kayak produknya tuh terlalu gede gitu. Akhirnya dia tuh pergi ke tukang desain buat bikin produknya lebih minimalis gitu buat dijual di 7-Eleven. Dan terus dia tuh balik lagi ke kantor 7-Eleven buat ketemu bosnya. Namun dia tuh dikacangin, kasihan banget teman-teman. Dia gak berhenti menyerah sampai situ aja. Akhirnya mungkin itu sudah kehendak Allah ya, kehendak Tuhan.
Nah pada saat itu di lift dia tuh apa sih, ketemu salah satu satpam di situ. Nah si satpam ini tuh bilang itu apa, ini mau gak sana rumput laut, disimpan aja di liftnya tuh sama si Top itu, karena udah frustasi mungkin teman-teman. Anehnya tuh yang keajaibannya tuh pasti jalan itu ada aja gitu teman-teman. Nah saat itu di lift itu masuklah beberapa pegawai dari stok, nah, dari 7-Eleven itu, terus nanya ini apa rumput laut, bawa aja gitu, kalau bahasa kita namanya bawa aja. Nah dimakan lah sama orang-orang di kantor itu, enak. Akhirnya diterima lah si Top itu di apa sih 7-Eleven, nada tangin kontrak. Cuman dia harus apa sih, ada pemeriksaan gitu yang udah tadi aku ceritain tadi ya. Nah begitulah teman-teman cerita dari film Top Itipat, yaitu film The Billionaire, The Secret of Top Kenoi, produk yang luar biasa dan perjuangan yang luar biasa dari Top Itipat gitu ya teman-teman. Perjuangan atau usaha yang kita anggap gagal sebenarnya bukan gagal teman-teman, tapi itu hanyalah sebuah rencana yang direncanakan oleh Tuhan untuk masa depan yang lebih baik. Karena pasti saya jadi teringat salah satu kutipan ayat di Al-Quran, yaitu fa inna ma'al yusri yusra, fa inna ma'al yusri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan pasti ada kemudahan teman-teman. Maka dari itu saya sangat terkesan dengan film ini dan kisah dari Top Itipat yang sangat memotivasi saya sampai yang sangat menggugah hati saya agar tidak pernah mudah menyerah. Dan kesan saya saat pertama kali menonton film ini tuh, ini film apa sih? Film lama gitu teman-teman. Cuman dilihat dari judulnya, wah kayak menarik nih. Cuman yang saya gak expect tuh ini film Thailand, tapi jadi kisah nyata katanya tuh. Oh ya udah, tontonlah itu di kelas ya. Oh ternyata rame dan sangat mantap filmnya. Inspirasi dari kisah nyata Top Itipat, seorang wirausahaan muda. Dan jangan pernah berhenti menyerah. Di saat kegagalan itu menyentuh jiwa dan kalbumu, tetaplah bertakwa, bertawakal kepada Allah, karena sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Saya Yusril Aditya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.